البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam, ini masih syarahnya. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, masih di akhir 163. Qauluhu haditsun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Al-hasan istilahan, memang ini kitab syarah jadi semuanya dijelaskan oleh beliau. Secara istilah al-hasan adalah huwa ma'urifa makhrajuhu washtaharat rijaluh. Ini tapi apa? Ini istilah yang didatangkan oleh siapa? Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam Ma'alimus Sunan. Dan ini yang dipakai oleh Al-Baiquni. Tetapi ini definisi yang tidak betul, yaitu definisi yang tidak cukup. Yang namanya hadis hasan adalah hadis yang makhrajnya, yaitu sumber sanadnya itu diketahui dan rijalnya itu terkenal. Nah, ini dibantah oleh banyak ulama. Kalau sekedar definisi seperti ini, hadis sahih juga boleh jadi seperti itu, rijalnya terkenal dan telah diketahui mana sumber periwayatannya. Demikian pula hadis dhaif, banyak yang telah terkenal orang-orangnya itu, seperti Ibnu Lahiyah barangkali, atau seperti Nu'aim bin Hammad barangkali, atau yang lain yang lebih dhaif lagi, yang sampai tingkat matruk ini juga terkenal, yaitu siapa? Abdul Karim bin Abil Mukharib, terkenal sekali, dan lain-lain. Maka kalau seperti ini tidak cukup. Adapun kalau diberi tambahan yang berikutnya, baru itu boleh. Tambahan ini bukan datang dari Al-Khattabi, tapi dari ulama-ulama yang lain. Wa syurutuhu syurutus sahih. Dan syaratnya adalah syarat hadis sahih. Nah ini betul, yaitu apa? Yaitu rawinya itu adalah rawi yang adlun dhabitun, dan apa itu yattasilus sanad, sanadnya itu bersambung. Kemudian min ghairi syudzudin wala illah, tanpa adanya yaitu syudzud, asyad, dan juga illah, adanya penyakit, tanpa adanya penyakit. Hanya saja apa? Illa anna dhabta yakunu aqalla wa akhafa minas sahih. Hanya saja kemantapan penjagaan dia itu lebih rendah, yaitu kurang dari apa? Dari derajat hadis yang sahih. Memang dia menjaga hafalan dia, tetapi tidak sehebat yang pertama, kelompok yang sahih. Atau dia menjaga buku catatan dia, tetapi tidak sebagus kelompok yang pertama. Baik, kalau begini baru betul. Berarti apa? Istilah lafaz-lafaz yang pertama justru tidak diperlukan. Masalah apa itu? Ma'urifa makhrajuhu washtaharat rijaluh. Sesuatu yang yaitu hadis yang rawinya telah dikenal dan juga apa? Sumber pendalilan sumber sanadnya telah diketahui. Ini tidak diperlukan. Cukup lafaz yang setelahnya itu yang betul. Syaratnya seperti syarat hadis sahih, cuma dhabitnya itu kurang. Nah, selesai di sini. Tayyib wa hadza huwal hasan li dzatihi, dan inilah hadis yang hasan li dzatihi. Wa ammal hasan li ghairih, adapun hadis hasan dikarenakan ada pendukungnya, hasan karena ada yang lain, fahuwa makhtalat fihi syurutus sahih, yaitu suatu hadis yang di dalamnya ada kekurangan untuk syarat hadis sahih. Boleh jadi adalah apa? Sanadnya itu ada keterputusan, tapi keterputusan untuk tingkat apa? Antara tabi'in dengan Rasulullah. Ini adalah dhaif yang ringan. Atau boleh jadi adalah ada rawi yang memang hafalannya sayyi', hafalannya jelek, dan seterusnya, tapi apa? Nanti didukung dengan yang lain. Lakin injabara bimaji'ihi min turuqin ukhra, dia tertopang kekurangannya tadi, tertutupi kekurangannya tadi dengan datangnya hadis ini dari jalur yang lain juga. Hasan li ghairi jadinya. Wal hasan yusyarikus sahiha fil ihtijaji bih, dan hadis hasan itu bersekutu dengan hadis sahih di dalam masalah, yaitu kita berdalilkan dengannya. Iya, selama hadisnya itu hasan atau hasan li ghairi atau jayyid atau sahih li ghairi atau sahih li dzatih, semuanya itu harus kita terima dan kita jadikan sebagai hujjah untuk apa? Membangun agama ini. Baik, selesai sampai di sini. Dan manakala kenyataannya hadis tadi itu syarat sahih tidak terpenuhi, syarat hasan juga tidak terpenuhi, karena di dalam sanadnya ada siapa? Waqi' bin Hudas, yaitu dia adalah majhul, maka ini tidak terpenuhi, maka dia hadisnya adalah dhaif. Baik, kita kembali ke kalam Syekhul Islam dalam matan beliau. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan di antara hadis yang bicara masalah
sifat-sifat Allah Ta'ala adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu jahannamu yulqa fiha. Terus menerus neraka jahanam itu dilemparkan ke dalamnya para penghuninya. Orang-orang terus menerus dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa hiya taqul hal mim mazid. Dalam keadaan neraka terus meminta, ada lagi tambahan tidak? Apakah ada lagi tambahan? Enggak kenyang-kenyang dia. Na'udzubillah. Iya. Hatta yada'a fiha Rabbul Izzati rijlah. Sampai Rabbul Izzah, yaitu Allah Ta'ala, meletakkan ke dalamnya dalam lafaz yang lain yada'a alaiha, yaitu masuk ke yaitu apa? Meletakkan di atas jahanam, yaitu kakinya. Dalam lafaz yang lain qadamah, yaitu hanya telapak kakinya saja. Tentunya apa? Kita tidak mampu membayangkan. Tetap yang namanya kaki Allah itu tidak seperti kaki makhluk, dan dia adalah penuh dengan kebesaran dan kesempurnaan. Makanya lafaz yang lain yaitu apa? Bukan betul-betul kaki Allah semuanya masuk ke dalam neraka, tapi telapak kakinya diletakkan di atasnya. Itu pun langsung apa? Neraka langsung merasa penuh. Baik, kita lanjutkan. Wa fi riwayah qadamah. Dalam riwayat yang lain, telapak kakinya. Fayanzawi ba'duha ila ba'd. Maka sebagian dari neraka itu terdesak ke sebagian yang lain. Tidak kuat menahan apa? Menahan kebesaran dari keagungan dari telapak kaki Allah Ta'ala. Fataqulu qat. Kemudian neraka mengatakan cukup. Sudah penuh, sudah. Baik, muttafaqun alaih. Qauluhu la tazalu jahannam ila akhirih. Hadzal hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini di puncak kesohihan, itu pun masih ditakwil dan diragukan oleh orang-orang tadi, oleh orang-orang ahli kalam, dengan alasan ini tidak sesuai dengan apa? Prinsip yang diajarkan oleh para masyayikh kita, para filsafat, orang-orang ahli filsafat dari Yunani. Intinya adalah yang menjadi wahyu mereka adalah kalam orang Yunani. Kalam Allah dan Rasulnya itu tidak diambil faedah di sini untuk membuat suatu akidah, untuk membangun suatu keyakinan, walaupun di puncak kesohihan. Tayyib, min hadis Anas ibni Malik. Untuk hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke 4850. Untuk Imam Muslimnya nomor yang ke 2846. Untuk hadis Anas itu Bukhari nomor yang ke 6661. Untuk Muslimnya nomor yang ke 2848. Jadi ini di puncak kesohihan dan datang dari dua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Maka tidak layak untuk setelah ini ditakwil, diragukan dan seterusnya. Rasulullah adalah makhluk yang paling fasih. Demikian pula para sahabat, mereka adalah makhluk yang paling fasih. Maka tidak layak beritanya itu diragukan lagi. Tayyib. Wa tamamuh, kelengkapannya untuk hadis Anas bin Malik, wa taqulu qat wa izzatik. Cukup demi keperkasaanmu, wa karamik, demi kedermawananmu. Dah cukup, enggak minta lagi ya. Wala yazalu fil jannah fadlun hatta yunsha'alaha khalqun akhar. Dan terus menerus surga itu juga memiliki tempat yang tersisa. Tempat tersisa bukan berarti maksudnya adalah di taman-taman itu masih kosong, bukan. Tapi itu sudah menjadi wilayah orang. Setiap orang mendapatkan seperti apa? Seperti 10 kali raja-raja di dunia. Setiap orang yang derajatnya paling rendah, bagaimana yang paling tinggi, bagaimana yang memiliki kekuasaan 100 derajat, dan seterusnya. Surga itu sangat luas. Ternyata itu pun masih ada sisa banyak tempat-tempat yang belum dikuasai oleh manusia. Maka Allah Ta'ala menciptakan untuk tempat-tempat kosong tadi makhluk yang lain, fayuskinahumullah. Kemudian Allah menjadikan mereka tinggal fi fudulil jannah, di tempat-tempat kosong di surga itu. Ini adalah bentuk apa? Rahmat Allah Ta'ala. Itu adalah salah satu bentuk dari karunia Allah. Adapun untuk neraka itu adalah bentuk keadilan Allah. Allah tidak menjadikan tempat yang kosong di neraka itu makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang disiksa tanpa dosa di situ. Semuanya yang dimasukkan adalah pendosa. Maka setelah pendosanya semuanya sudah habis, dan neraka itu masih ada tempat-tempat yang kosong dan tidak penuh-penuh juga, maka Allah dengan keadilannya meletakkan kakinya di situ. Ini adalah keadilan Allah Ta'ala dan rahmat Dia. Tidak ada satupun makhluk yang dizalimi dan masuk dalam neraka. Adapun untuk surga, maka tempat kosongnya itu adalah dengan karunia Allah. Allah menciptakan makhluk yang lain dan dijadikan mereka tinggal di situ.
Tentunya tidak sama derajat orang yang beramal dengan orang yang tidak pernah beramal. Dan ini adalah hanya Allah yang tahu makhluk yang bagaimana itu. Adapun untuk yang dari keturunan Adam yang dulunya ada di dunia, maka semuanya sudah mendapatkan haknya. Tayyib, qauluhu jahannam huwa alamun ala tabaqatin min tabaqatin nar. Jahannam ini adalah nama, alam. Nama untuk suatu lapisan dari lapisan-lapisan neraka. Ya, neraka berlapis-lapis, banyak sekali. Adapun kalau pintunya ada berapa? Pintunya ada 7, tapi lapisannya banyak sekali. Tayyib. Dan di antara lapisan neraka itu ada yang namanya neraka jahanam. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari situ. Qala Yunus au aksarun nahwiyin. Yunus atau kebanyakan ahli nahwu mengatakan hiya a'jamiyah. Ini adalah bahasa ajam, bukan dari bahasa Arab. La tansorif, dan dia itu tidak munsorif, tidak boleh ditanwin dan tidak menerima kasrah. Lil ujmah wa ta'rif. Apa yang menghalangi dia dari tanwin dan kasrah? Karena dia itu a'jamiyah, yaitu bukan bahasa Arab, dan ta'rif, dan karena apa? Dia adalah ismiyah, dia adalah nama. Qil, ada yang mengatakan sumiyat bidzalika li bu'di qa'riha. Dinamakan jahannam karena jurangnya itu sangat jauh di dalam sana. Dan itu semua mungkin. Kemudian qauluhu yulqa fiha, dilemparkan ke dalam jahanam itu ayyutrah. Iya, dilemparkan. Wahya taqul hal mim mazid, dalam keadaan dia terus-menerus bertanya, apakah ada tambahan lagi? Hal min ziyadah, tatlubu ziyadah. Yaitu apakah masih ada tambahan? Yaitu neraka jahanam minta tambahan li si'atiha wa bu'ti qa'riha, karena dia itu sedemikian luasnya, dan juga apa? Karena jurangnya itu sangat jauh, sangat dalam di sana. Yarhamukallah. Kenapa dia minta tambahan? Ya karena Allah telah menjanjikan apa? Masing-masing mereka itu akan mendapatkan pemenuhannya. Baik, sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari apa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ihtajatil jannah wan nar, surga dan neraka itu telah apa? Berdebat. Kemudian di akhir-akhirnya Allah Ta'ala berfirman, walikilaikuma, apa itu? Mil'uha, masing-masing dari kalian berdua akan dipenuhi. Tidak ada tempat kosong, semuanya akan dipenuhi di situ. Dan juga Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan membuat penuh neraka jahanam dengan apa? Dengan manusia dan jin semuanya. Semuanya, tapi kemudian apa? Dikhususkan untuk orang-orang yang jahat. Untuk orang yang baik, Allah Ta'ala maha penuh rahmah, dimasukkan ke dalam surga. Tayyib. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, akhta'a man qala inna dzalika lin-nafi. Orang yang mengatakan hal mim mazid, hal artinya adalah la, enggak ada tambahan lagi, yaitu jangan ada tambahan lagi, saya sudah penuh. Maka keliru dia. Yaitu laisa min mazid, tidak ada lagi tambahan, tempat saya sudah penuh ya Allah. Kenapa? Karena ini akan bertentangan dengan lafaz hadis setelahnya. Terus menerus dia mengucapkan itu sampai Allah meletakkan kakinya ke situ, lalu dia terdesak, lalu dia mengatakan cukup. Maka kalau mengatakan hal artinya laisa, maka itu salah besar. Justru ini siaknya, alur dari hadis menunjukkan neraka itu masih banyak tempat kosong dan dia terus menerus minta tambahan. Sampai Allah yang menjadikan kakinya itu ke situ, kemudian baru neraka mengatakan cukup. Seandainya sudah penuh, misalnya sejak awal dia mengatakan qad, yaitu cukup. Tayyib. Beliau mengatakan, kata Ibnul Qayyim, fa innal hadits as-sahih yaruddu hadat ta'wil. Karena hadis yang sahih membantah penakwilan tadi. Ya, orang sebenarnya tidak perlu melakukan takwil, cukup dia percaya dan memahami apa yang disabdakan Rasulullah SAW dan sebelumnya difirmankan Allah Ta'ala, karena dia adalah lafaz Al-Quran wa Sunnah datang dengan bahasa Arab yang jelas. Maka orang yang paham bahasa Arab, dia akan tahu ini adalah memang seperti itu. Dan Allah adalah zat yang maha fasih. Demikian pula Rasulnya adalah makhluk yang sangat fasih, mampu menjelaskan apa yang menjadi hakikat, tanpa perlu takwil ini takwil itu, tanpa perlu bantuan dari orang-orang ajam itu, orang ajam dari Yunani. Bagaimana mereka lebih tahu tentang bahasa Arab dan seterusnya. Kalau Allah menghendaki, Allah mampu untuk menjelaskan dengan bahasa yang dia inginkan agar orang tahu hakikat. Tapi ternyata Allah memilih bahasa ini dengan bahasa yang paling jelas dan penjelasan yang paling terang. Tahulah kita memang inilah hakikatnya, tidak perlu ditakwil lagi.
Tayyib, ini diambil dari kitab Al-Fawaid muka surat yang ke-12. Qauluhu fatanzawi, tapi lafaz yang ma'ruf adalah yanzawi. Kenapa? Karena bukan jahannam, tetapi apa? Ba'du jahannam, dan dia adalah mudzakkar. Yang dhammu ba'duha ila ba'd, sebagiannya itu bersatu dengan sebagian yang lain, bergabung dengan sebagian yang lain, terdesak oleh keagungan kaki Allah Ta'ala. Qala fil misbah zawaituhu ay jama'tuh, aku kumpulkan dia. Innallaha zawali al-ard, Allah Ta'ala mengumpulkan untuk saya bumi, sabda Rasulullah SAW itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ini fajan zawi lah maknanya. Iya, yang betul yang zawi, bukan pakai tak. Gimana, sudah ada yang mau foto